Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Di video ini, saya akan membahas tentang karakteristik, klasifikasi, dan identifikasi anak berkebutuhan khusus dengan gangguan pendengaran. Yang pertama adalah pengertian gangguan pendengaran. Menurut Wulandari dan Siregar, anak berkebutuhan khusus dengan gangguan pendengaran merupakan anak-anak yang mengalami kerusakan atau gangguan pada organ syaraf telinga yang berakibat pada ketunarunguan atau ketunawicaraan. Gangguan pendengaran dan ketulian itu memiliki perbedaan. Nah, perbedaan antara ketulian dan gangguan pendengaran, yakni orang tuli adalah mereka yang ketidakmampuan mendengarnya menghambat keberhasilan memproses informasi bahasa melalui pendengaran dengan ataupun tanpa alat bantu dengar. Sedangkan gangguan pendengaran adalah gangguan pendengaran baik yang permanen maupun berfluktuasi namun tidak tuli. Alat yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh seseorang bisa mendengar atau seberapa besar hilangnya pendengaran disebut dengan audiometri. Yang selanjutnya adalah karakteristik anak berkebutuhan khusus dengan gangguan pendengaran. Anak dengan kehilangan pendengaran atau tunarungu memiliki kemampuan intelektual yang normal, namun memiliki karakteristiknya sebagai berikut. Terdapat 6 karakteristik. Yang pertama yaitu keterlambatan dalam perkembangan bahasa karena kurangnya paparan terhadap bahasa lisan, khususnya apabila dialami saat lahir. Yang kedua, mahir dalam bahasa sandi, seperti bahasa isyarat atau pengejaan dengan jari. Karakteristik yang ketiga yaitu memiliki kemampuan untuk membaca gerak bibir. Yang keempat, bahasa lisan tidak berkembang dengan baik, kualitas bicara agak monoton atau kaku. Yang kelima, pengetahuan terbatas karena kurangnya exposure terhadap bahasa lisan. Dan karakteristik yang terakhir yaitu mengalami isolasi sosial yang terbatas dan kurangnya kemampuan mempertimbangkan perspektif orang lain karena kemampuan komunikasi yang terbatas. Yang selanjutnya adalah tanda-tanda kelainan pendengaran. Beberapa tanda-tanda kelainan pendengaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk telinga kiri dan kanan kelainan. Yang kedua, tidak memiliki telinga kiri atau kanan bahkan keduanya. Yang ketiga, liang telinga, keluar cairan atau gatal. Yang keempat, anak tidak menjawab pertanyaan pada jarak 3 meter. Yang kelima, dipanggil dari belakang tidak mendengar atau menengok. Yang keenam, tidak menjawab pertanyaan lawan bicara tanpa melihat gerak bibir lawan bicara. Dan tanda yang ketujuh yaitu tidak mendengar sama sekali atau tuli total. Pembahasan yang selanjutnya adalah klasifikasi anak berkebutuhan khusus gangguan pendengaran. Terdapat 5 klasifikasi. Yang pertama yaitu tunarungu ringan, yang kedua tunarungu sedang, yang ketiga tunarungu agak berat, yang keempat tunarungu berat, dan yang kelima adalah tunarungu sangat berat. Selain itu, terdapat klasifikasi gangguan pendengaran berdasarkan waktu terjadinya, yaitu yang pertama adalah pralingual, terjadi pada usia 0 sampai 1,6 tahun. Yang kedua yaitu inilingual, terjadi pada saat usia 1,6 sampai 4 tahun saat anak mengalami peka bahasa. Dan yang ketiga yaitu postlingual, yang berada di atas 4 tahun. Pembahasan yang selanjutnya adalah identifikasi anak berkebutuhan khusus pada gangguan pendengaran. Identifikasi tunarungu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tes behavioral. Nah, pada tes ini, umur yang diberikan adalah perkiraan dan tergantung pada tingkat perkembangan anak. Bentuk-bentuk tesnya terdapat 3. Yang pertama yaitu behavioral observation auditometry. Tes ini dilakukan untuk anak sekitar umur 7 bulan atau lebih bila mereka tidak bisa merespon suara secara intensif. Tes yang kedua yaitu visual response atau reinforcement auditometry. Tes ini dilakukan untuk anak antara 7 bulan hingga 3 tahun. Anak merespon suara dengan mengarahkan kepalanya dekat loudspeaker, kemudian diarahkan ke arah kanan dan kiri mereka, dan diberi reward berupa tampilan visual seperti lampu berkelip, mainan yang bergerak yang ada di atas loudspeaker. Tes yang ketiga yaitu play audiometry. Tes ini dilakukan untuk anak usia 2-3 tahun ke atas.
Ketika suara terdengar, anak diminta untuk bergerak atau melakukan sesuatu seperti menaruh kelereng atau permainan yang lain. Kemudian, cara yang kedua yaitu electrophysiological test. Tes ini dapat digunakan untuk mendeteksi seberapa gangguan pendengaran atau tunarungu yang ada pada individu. Nah, bentuk tes ini terdapat 4. Yang pertama yaitu otoakustik emission, yaitu untuk mengidentifikasi fungsi sel rambut pada koklea. Tes yang kedua yaitu auditory brainstem evoked response, yaitu untuk menggali informasi pada aktivitas elektrikal sepanjang batang otak ke otak dengan menggunakan elektrodes yang ditempatkan di kepala. Tes ini dilakukan saat anak dalam keadaan tidak sadar seperti tidur atau diffuse. Tes yang ketiga yaitu electrococleography. Alat ini harus dilakukan di bawah pengaruh bius karena mengukur sinyal elektro yang ada di koklea dan saraf pendengaran. Dan yang tes yang keempat yaitu timanometri, digunakan untuk menganalisis fungsi telinga bagian tengah dan menyediakan informasi mengenai gangguan pendengaran konduktif. Demikian tadi penyampaian materi mengenai karakteristik, klasifikasi, dan identifikasi anak berkebutuhan khusus pada gangguan pendengaran. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.